Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penggolongan jenis obat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Ardianti, NIM D1D1200275, kelas 02, Universitas Megariski Makassar. Nah, penggolongan jenis obat dalam dunia farmasi, obat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan jenis. Penggolongan obat berdasarkan jenis tertuang dalam Permenkes RI nomor 979/10/10/1993 yang kini telah diperbarui oleh Permenkes RI nomor 949/Menkes/per/6/2000. Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri atas obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya, yaitu obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Selain itu, obat ini juga terdapat tanda peringatan berupa 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam, yaitu P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Yang kedua itu P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk umur, jangan ditelan. Selanjutnya P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Selanjutnya P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Kemudian P nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Selanjutnya P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya, obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional. Kemudian, obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat yang hanya dapat diperoleh dari apotik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, sehingga seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat keras dulunya disebut sebagai obat daftar G. Obat keras ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Contohnya antibiotik seperti amoxicillin, obat jantung, obat hipertensi, dan lain-lain. Kemudian psikotropika dan narkotika. Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan psikotropika masih digolongkan obat keras sehingga disimbolkan dengan lingkaran merah bertulisan huruf K di tengahnya. Sedangkan narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri disimbolkan dengan lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama itu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contohnya antibiotik. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya vaksin dan serum. Yang ketiga, obat yang menghilangkan
simptomatik atau gejala seperti meredakan nyeri, contohnya analgesik. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon. Yang kelima, pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contohnya aqua pro injeksi dan tablet placebo. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaiannya. Yang pertama, obat dalam yaitu obat-obatan yang dikonsumsi per oral atau melalui mulut, contohnya tablet antibiotik paracetamol. Dan kemudian obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau bagian luar tubuh, contohnya sulfur salep, kaladin dan lain-lain. Kemudian penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama itu sistemik, obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua yaitu lokal, obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penggolongan obat berdasarkan asal obat. Yang pertama ada alamiah, yaitu obat-obatan yang berasal dari alam atau tumbuhan, hewan, dan mineral, seperti jamur atau biasanya digunakan antibiotik, kinah atau kinin, digitalis yang zatnya glikosida jantung, dari hewan, plasenta, otak menghasilkan serum rabies, kemudian kolagen. Selanjutnya, sintesis merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia, contohnya minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Itulah tadi pembahasan tentang penggolongan obat. Terima kasih telah menonton.